Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sekolah minggu kita sampai kepada pelajaran yang ke-7. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai pernikahan di pelajaran 6. Hari ini kita membahas surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang membahas satu topik khusus, yaitu berkaitan dengan tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila pada kesempatan ini kami bisa bertemu melalui tayangan video ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua di dalam kami mempelajari pelajaran 7 ini, sehingga kami akan mendapatkan satu gambaran yang baru mengenai maksud Tuhan, kehendak Tuhan melalui pelajaran ini untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, pelajaran 7 ini termasuk pelajaran yang luar biasa, menjadi pertanyaan banyak orang pasti, dan termasuk kita. Diharapkan kita akan memahami pelajaran ini dengan baik, sehingga kita akan mempunyai keyakinan bahwa di dalam kehidupan akhir kita nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang baru bagi kita. Tujuan pelajaran ini adalah bahwa kita semua akan memahami arti tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Kedua, kita semua akan meyakini bahwa pengajaran Alkitab tentang adanya tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani ini adalah benar, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi apabila diskusi dengan orang-orang yang punya keyakinan lain. Yang ketiga, kita semua berharap bahwa semua yang belajar mengenai masalah ini dapat mengidentifikasi atau membuat daftar perbedaan antara tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani yang disebutkan di dalam Alkitab ini. Perikop yang digunakan adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan 49. Bapak Ibu sekalian, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini memang banyak sekali mengemukakan berbagai topik pembicaraan. Dan kemarin kita sudah belajar bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita mengenai dosa di dalam jemaat. Sekarang kita membahas masalah tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Paulus menganggap hal ini penting karena jemaat Korintus sudah mulai terpengaruh adanya pemahaman-pemahaman yang diyakini oleh orang-orang Yunani di sekitarnya pada saat itu, yang meragukan berkaitan dengan masalah tubuh kebangkitan. Pendapat bagaimana orang mati bisa dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali, ini menjadi satu pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang Yunani dan mulai memberikan pengaruh kepada orang-orang atau jemaat di Korintus. Dan pada kesempatan ini, melalui perikop yang kita pelajari, Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kebangkitan dengan menggunakan dua analogi. Yang pertama dengan analogi alam, dan yang kedua dengan analogi Adam dan Yesus. Jadi pada pelajaran 7 ini kita secara khusus berfokus kepada tubuh kebangkitan. Mari kita lihat di ayat 35b Bapak Ibu sekalian. Paulus berusaha menjelaskan
bagaimana kebangkitan ini dianalogikan dari alam. Di dalam ayat 35b ada tertulis di sana, akan datang kembali. Orang-orang Korintus mengartikan ini, dan itu pasti juga akan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang sudah mati akan datang dari kubur-kubur, akan dibangkitkan dari kubur. Nah, padahal di dalam kenyataannya bahwa orang yang sudah mati akan menjadi debu, menjadi tanah lagi. Dan mereka bertanya-tanya, bagaimana keadaan dan sifat serta wujud dari tubuh yang dibangkitkan itu? Padahal tubuh yang asli sudah bercampur dengan tanah dan menjadi debu. Bapak-bapak, Ibu sekalian, pertama-tama yang dilakukan oleh Paulus adalah mengoreksi pandangan umum pada saat itu yang keliru. Pandangan umum yang keliru pada saat itu tentang tubuh kebangkitan. Pandangan keliru yang pertama adalah bahwa tubuh kebangkitan adalah sama dengan tubuh yang sekarang, tubuh pada waktu manusia itu hidup. Dan pandangan keliru yang kedua adalah bahwa tubuh kebangkitan yang tidak ada hubungannya dengan tubuh sekarang. Jadi dua kekeliruan itu yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Paulus. Mari kita lihat ayat 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan atau biji lainnya. Ayat 37 ini menyangkal adanya tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh jasmani dengan menggunakan ilustrasi biji. Orang-orang, para petani menanam biji atau menanam sebuah tanaman itu berawal dari biji. Biji ditanam dan akan tumbuh menjadi tumbuhan. Dengan analogi dari alam ini, biji gandum yang ditanam di dalam tanah akan berubah wujud menjadi tunas dan tanaman. Tanaman yang tumbuh memiliki hubungan dengan biji yang ditanam. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat di video yang akan saya tampilkan setelah ini adalah bahwa bentuk biji dan bentuk tunas sudah sangat berbeda sekali. Bapak Ibu perhatikan video yang saya sampaikan ini. Kita lihat bahwa biji ditanam kemudian tumbuh, dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Bijinya sudah tidak digunakan lagi dan petani itu mengharapkan tumbuhan seperti yang diawali di dalam video itu sebagai tunas. Sebagai pelengkapnya, mari kita lihat ayat 38, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kesinambungan antara tubuh lama kita dengan tubuh kebangkitan kita nanti nyata dari akan tetap dapat dikenalnya identitas setiap orang percaya di surga nanti. Identitas seseorang dinyatakan oleh tubuh. Seperti gambaran di video singkat tadi, bahwa biji akan musnah dan muncul tunas baru. Demikian juga dengan manusia yang dibangkitkan. Tubuh lamanya akan hancur dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini tidak ada orang yang bisa mendefinisikannya sekarang seperti apa.
Tetapi kita tahu bahwa orang akan dikenali dari tubuhnya, tidak hanya karena rohnya. Oleh karena itu, di dalam pemahaman ini kita perlu meyakini bahwa tubuh lama tidak akan, atau tubuh kebangkitan, itu tidak sama dengan tubuh yang lama. Sekalipun bentuk hubungan satu dengan yang lain akan melampaui segala bentuk hubungan yang kita miliki di dunia ini, kita harus paham betul bahwa kita tidak mudah memahami kehendak Allah berkaitan dengan tubuh kebangkitan ini. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh kita saat ini. Bapak-bapak bisa melihat Matius pasal 22 ayat 30 dan Markus pasal 12 ayat 25. Ayat 39 sampai dengan 41 menjelaskan perbedaan antara tubuh kebangkitan dengan tubuh jasmani kita. Pertama, kemuliaan tubuh kebangkitan berbeda dengan kemuliaan tubuh jasmani. Ayat 41 berkata demikian, kemuliaan matahari lain dari kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Meskipun faktanya sangat sulit melukiskan dengan kata-kata tentang makna kemuliaan itu. Pasal 15 ayat 42, demikian firman Tuhan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Dari ayat di atas, Paulus mengajarkan 4 perbedaan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani. Pertama-tama, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh jasmani akan binasa, tubuh kebangkitan akan terus hidup sampai Tuhan mengendaki. Kemudian yang kedua, tubuh kebangkitan tidak mungkin rusak atau membusuk seperti halnya tubuh lama kita. Dan itu sudah disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Kemudian ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kehinaan berarti tanpa kewarganegaraan. Kemudian yang 43b ditaburkan dalam kelemahan dan dibangkitkan dalam kekuatan. Kelemahan berarti tanpa kuasa, sebaliknya tidak ada lagi prinsip dosa atau kelemahan fisik dalam tubuh kebangkitan. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah dan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tubuh alamiah artinya tubuh yang ditaklukkan kepada keadaan hidup alamiah. Tubuh rohaniah artinya yang diawasi oleh roh manusia yang benar-benar serasi dengan roh Allah. Meskipun tubuh kita ini akan hancur dalam kubur, terbakar oleh api, diremukkan atau dipatahkan, tidak akan menjadi soal bagi Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang akan menyalut atau membungkus orang-orang tebusannya ini dengan tubuh-tubuh kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, itu jawaban Paulus dengan menggunakan analogi dari alam tentang tubuh alamiah
dan rohaniah, tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Sekarang kita mari belajar analogi yang dipakai oleh Paulus yang nomor 2, yaitu menganalogikan kebangkitan atau tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani ini dengan analogi dari Adam dan Kristus. Ayat 45 sampai 49 bercerita tentang analogi itu. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian juga pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat-ayat di atas Paulus membuat perbandingan antara Adam dan Yesus. Adam disebut sebagai menjadi makhluk yang hidup. Yesus disebut sebagai roh yang menghidupkan. Adam adalah ciptaan Tuhan. Dia dari benda mati diberi roh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi makhluk yang hidup. Sedangkan Yesus sudah ada sejak awalnya, dan dia menjadi roh yang menghidupkan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian istilah berikutnya adalah orang yang pertama menerima hidup karena diciptakan oleh Tuhan, berbeda dengan yang memberi hidup, Yesus, karena dia adalah Allah sendiri yang menciptakan kehidupan bagi semua orang. Terkait dengan hal ini perlu dicatat adanya dua hal. Yang pertama, jika Kristus memiliki kuasa untuk memberi hidup, maka ia dapat diharapkan untuk memberi kita hidup yang sama dengan hidup yang dimilikinya sendiri. Hidup termasuk hidup setelah kematian. Manusia akan memiliki hidup yang sama dengan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Setelah mati, semua orang akan dibangkitkan. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan diberi tubuh yang baru untuk bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Yang kedua, ada hubungan yang pasti antara kehidupan Kristus yang bangkit dengan kehidupan orang yang percaya yang bangkit. Bapak Ibu bisa melihat dari Roma pasal 8 ayat 29. Bapak Ibu sekalian, hal berikutnya yang perlu dipahami adalah adanya ketidaksinambungan antara tubuh lama dengan tubuh kebangkitan kita. Nanti juga nyata dari perbedaan antara Adam pertama yang berasal dari debu dan Adam terakhir yang berasal dari surga. Bapak Ibu bisa mempelajari lagi di ayat 47 dan 48. Tubuh yang lama akan binasa, tubuh kebangkitan tidak akan binasa. Tubuh lama seperti yang dimiliki oleh Adam atau semua manusia akan hancur menjadi debu. Tetapi Yesus memiliki tubuh yang abadi. Kita pun yang percaya kepada Dia juga akan diberi tubuh kebangkitan itu. Tubuh kebangkitan rupa yang dari surgawi di ayat 49. Tubuh kebangkitan yang akan menghuni surga nanti akan sama dengan tubuh mulia Kristus sendiri. Mungkin Bapak tetap terpengaruh oleh film atau video atau gambar yang pernah Bapak Ibu lihat bahwa tubuh yang dimiliki Tuhan Yesus seolah-olah sama dengan tubuh ketika Dia hidup.
Tapi itulah keterbatasan manusia di dunia sekarang ini, bagaimana menggambarkan tubuh kebangkitan itu dengan kemampuan maksimal pemikirannya, yaitu tubuh yang sama dengan tubuh ketika hidup. Padahal kita tidak tahu sebenarnya tubuh kebangkitan itu akan seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan dua analogi tadi diharapkan bahwa kita semua memahami apa yang diajarkan oleh Paulus. Paling tidak kita tahu bahwa ketika zaman akhir terjadi, maka orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati akan khususnya orang-orang yang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk bisa mengidentifikasikan masing-masing orang ini, Tuhan akan memberikan tubuh kebangkitan kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, rangkuman dari pelajaran 7 ini adalah bahwa pemahaman terhadap tubuh kebangkitan adalah sangat penting bagi kita semua. Jangan masih memegang keyakinan bahwa tubuh kebangkitan sama dengan tubuh kita sekarang ini. Karena penebusan yang kita alami baru lengkap sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, maka harus meyakini pengajaran tadi. Bahkan orang percaya juga harus meyakini salah satu doktrin dasar kekristenan yang diajarkan oleh Alkitab adalah tentang kebangkitan tubuh pada akhir zaman. Jadi orang yang mati sekarang sambil menunggu akhir zaman itu, maka orang-orang ini masuk ke dalam masa penantian. Bapak Ibu sekalian, karena hal di atas mengikuti dan teori atau pemahaman berkaitan dengan kebangkitan, tubuh kebangkitan itu didasarkan pada fakta historis mengenai kebangkitan tubuh Yesus. Yesus menebus kita secara utuh, tidak hanya aspek non-fisik, yaitu jiwa, roh, hati, akal budi, dan seterusnya. Tubuh pun akan ditebus, dibangkitkan, diperbaharui pada waktu kedatangannya nanti. Roma pasal 8 ayat 11. Dan akhirnya kita akan tinggal di surga menangkan tubuh kebangkitan, tubuh rohani. Demikian Bapak, pelajaran yang ketujuh kita pada kali ini. Semoga bisa memberikan tambahan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan masalah apa yang akan terjadi pada akhir zaman berkaitan dengan orang-orang yang sudah mati atau orang-orang percaya yang sudah mati. Sebagai bahan diskusi yang bisa kita diskusikan di WA grup kita, silakan Bapak-bapak menyimak beberapa hal yang ada di bagian diskusi ini. Yang pertama, menurut Bapak-bapak sekalian, kenapa tanpa tubuh seorang bukanlah benar-benar manusia? Ini pertanyaan dari penulis pelajaran 7 ini yang perlu kita jawab. Kemudian yang kedua, sudahkah Bapak pernah mendengar pengertian masa penantian? Apa maksudnya itu? Apakah kira-kira ada ayat pendukung berkaitan dengan hal tersebut? Nah, di dalam buku pelajaran ini kita melihat bahwa masa penantian, masa antara itu diartikan sebagai masa ketika orang sudah meninggal dunia atau mati sampai ke zaman akhir. Bukankah pada masa itu seseorang eksis tanpa tubuh?
Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal sekarang sampai dengan masa akhir zaman sebelum ada tubuh kebangkitan, di mana mereka dan apa yang kita ketahui berkaitan dengan hal tersebut, karena hal ini sangat jarang diajarkan di lingkungan baptis. Apabila Bapak memiliki pendapat berkaitan dengan hal tersebut, silakan diungkapkan di dalam WA grup kita supaya kita semakin mempunyai wawasan yang lebih baik lagi di dalam membicarakan atau berdiskusi dengan masalah tubuh kebangkitan dan masa penantian yang saya tambahkan di dalam diskusi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sehingga kita mempunyai hati yang terbuka di dalam kita mendalami masalah ini dan akhirnya memahami benar-benar apa yang diajarkan oleh Paulus berkaitan dengan tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila pada kali ini kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu, khususnya berkaitan dengan tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Meskipun sangat tidak mudah untuk cepat dimengerti, tetapi kami sudah memiliki pandangan baru bahwa tubuh kebangkitan tidak sama dengan tubuh jasmani. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk bisa memahami dengan baik hal tersebut, supaya kami punya keyakinan yang luar biasa bahwa dalam zaman akhir nanti kita pun akan memiliki tubuh seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak atas perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.